Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdawati Akuba, NIM 1810301124. Saya dari kelompok 4C1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang postnatal exercise. Sebelumnya, adapun tujuan dan manfaat dari postnatal exercise. Untuk tujuannya, yang pertama, mengembalikan elastisitas otot perut dan juga otot panggul. Yang kedua, menguatkan otot perut dan juga otot panggul. Yang ketiga, mengembalikan postur tubuh. Yang keempat, melancarkan peredaran darah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menurunkan berat badan. Nah, untuk manfaat dari postnatal exercise sendiri mempunyai manfaat masing-masing. Yang pertama yaitu melancarkan peredaran darah. Yang kedua, mengembalikan postur tubuh yang baik. Yang ketiga, mempercepat pemulihan di rumah sakit maupun di rumah sakit bersalin. Seperti itu. Nah, untuk exercise terdapat exercise hari pertama dan exercise hari kedua. Untuk exercise hari pertama terdapat breathing exercise, di mana breathing exercise ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Untuk itu saya akan mempraktekkan bagaimana pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Seperti ini. Kita instruksikan pasien untuk berbaring, kemudian bernafas dada. Seperti itu. Untuk pernapasan perut, kita letakkan tangan kita di atas perut, kemudian lakukan pernapasan perut. Seperti itu. Nah, adapun manfaat dari breathing exercise ini, yaitu yang pertama, merelaksasikan otot-otot perut dan juga otot dada dan menormalkan kembali pernafasan, seperti itu. Baik, untuk yang kedua yaitu ada ankle exercise, di mana ankle exercise ini terdapat dorsofleksi, plantar fleksi, eversi, inversi, dan circumdation. Nah, untuk itu saya akan mempraktikkan bagaimana caranya, seperti itu ya. Untuk dorsofleksi seperti ini. Kemudian ada plantar fleksi. Kemudian ada inversi. Dan eversi. Kemudian ada circumdation. Nah, seperti itu. Nah, untuk manfaat dari ankle exercise yaitu biasanya untuk menurunkan odem pada bagian kaki. Seperti itu. Yang ketiga yaitu latihan dasar panggul, di mana kita instruksikan pasien untuk kontraksi otot panggul, yaitu di bagian gluteus. Nah, jika si pasien ini tidak mengerti, kita dapat mencontohi seperti buang air kecil. Jadi saya akan mempraktekannya seperti ini. Seperti ini. Kontraksikan, relaksasi, kontraksikan, relaksasi, kontraksikan, relaksasi. Nah, untuk itu fisioterapi dapat mempalpasi apakah si pasien ini benar melakukan latihan dasar otot panggul. Jadi kita dapat mengetahui dengan cara mempalpasi pada bagian gluteusnya, seperti itu. Hari kedua yaitu ada flexing bergantian, di mana kita instruksikan pasien untuk memfleksikan kakinya, kemudian menginjak atau menekan bed sehingga mengaktifkan otot tungkai sampai dengan panggul, otot-otot panggul. Jadi saya akan mempraktikkan bagaimana flexing bergantian. Ini.
kemudian berganti dengan kaki yang sebelah. Seperti itu. Untuk exercise yang selanjutnya yaitu fleksi knie kedua tungkai. Jadi kita instruksikan pasien untuk fleksikan kedua kakinya, kemudian dibuka selebar 5-8 cm atau perumpamannya seperti ini. Jadi saya akan mempraktikkan bagaimana fleksi knie kedua tungkai. Kita fleksikan kedua kakinya, kemudian dibuka selebar 5-7 cm atau seperti ini. Kemudian menekan bed. Relaksasi. Exercise yang selanjutnya yaitu penguatan otot-otot sekitar mamae. Jadi kita instruksikan pasien duduk seperti ini, kemudian tangan disilang seperti ini dan didorong. Nah, kita dapat merasakan otot-otot berkontraksi dari tangan sini sampai di sekitar mamae. Untuk exercise yang selanjutnya yaitu ada kontraksi shoulder, di mana kita instruksikan pasien untuk gerakan seperti ini. Protraksi, retraksi, protraksi, dan retraksi. Nah, kemudian ada gerakan fleksi, ekstensi. Begitupun yang sebaliknya, fleksi, ekstensi. Kemudian ada abduksi dan adeduksi. Abduksi dan adeduksi. Abduksi dan adeduksi. Nah, exercise ini bertujuan untuk mengembalikan postur dari tubuhnya atau dari shoulder. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang exercise post-sesar pada ibu hamil. Nah, untuk itu ada exercise pelvic floor. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana ya. Nah, exercise pelvic floor ini gerakannya sama seperti latihan penguatan otot panggul, latihan penguatan dasar otot panggul. Jadi seperti menahan pipis. Nah, seperti ini. Kontraksikan, relaksasi. Kontraksikan, relaksasi. Bisa juga kaki difleksikan. Jadi seperti ini. Kontraksi, relaksasi. Relaksasi. Seperti itu. Untuk gerakan yang selanjutnya yaitu deep abdominal muscle, di mana kita instruksikan pasien untuk berkontraksi otot-otot di bagian abdominal. Nah, tujuan dari exercise ini menguatkan kembali otot-otot di bagian abdominal atau perut. Selanjutnya yaitu ada pelvic tilt, di mana kita instruksikan pasien untuk fleksi kedua kaki, kemudian ada gerakan forward and backward. Itu seperti ini. Forward, backward, forward, backward, forward, backward. Seperti ini. Forward, forward, forward. Seperti itu. Untuk gerakan yang selanjutnya yaitu ada legs slide, di mana kaki pasien menjauh atau gerakan dari abduksi. Seperti ini. Kemudian kaki yang sebelahnya. Tujuan dari exercise ini menguatkan kembali otot-otot abduktor. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada fleksi knie, di mana kita instruksikan pasien untuk fleksi knie karena pada saat pos sesar atau pos operasi biasanya ibu hamil itu sangat kesulitan untuk
melakukan fleksi. Jadi dilakukan fleksi ini secara perlahan. Kemudian bergantian dengan kaki yang sebelahnya. Gerakan selanjutnya yaitu tidur terlentang, di mana pasien kita instruksikan tidur terlentang secara segmental. Jadi yaitu seperti ini, dari knee, kemudian shoulder, kemudian pelvic, knie, dan ankle. Gerakan yang selanjutnya yaitu ada kontraksi otot perut, di mana kita instruksikan pasien untuk bernapas perut, kemudian kita mempalpasi pada bagian multifidus dari si pasien. Nah, pada saat bernapas maka multifidus tersebut akan berkontraksi. Sekian postnatal exercise yang telah saya lakukan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.